Halo warga PRT, gimana kabarnya? PRT doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini beritanya lagi-lagi di Thailand ya, karena media sosial di Thailand, bahkan media seluruh Thailand di bulan Juli ini serentak ramai membicarakan tentang satu skandal ya. Mungkin warga-warga PRT udah tahu ya, yaitu skandal Miss Golf ya. Dan aduh sangat prihatin ya karena baru-baru ini juga dan masih memanas ya antara Thailand dan Kamboja. Mereka masih bersitegang di hal apa ya, ya tetap memperebutkan perbatasan wilayah ya kuil kuno itu ya. Jadi warga PRT di video kali ini PRT akan membahas skandal yang memang ini sangat meresahkan eh, warga Thailand ya tentunya ya, karena hampir semua media Thailand membicarakan perihal itu, membahas itu gitu kan. Lagi-lagi ini belum selesai gitu kan, terjadi konflik perang ya antara militer Thailand dan Kamboja. Kan tetapi sebelum lebih lanjut ke perihal Miss Golf ini, Pak RT akan kasih slide ya. Thailand itu negara seperti apa dan destinasinya seperti apa ya. Tentunya kita akan kupas tuntas di channel Jelang Malam. Luas wilayah Thailand adalah sekitar 513.000 km persegi. Negara ini terkenal dengan tempat wisata yang beragam, mulai dari pantai dan pulau tropis yang indah di daerah selatan, hingga pegunungan dan hutan lebat di utara, serta kota-kota bersejarah dan budaya yang kaya di bagian tengah. Jadi guys, siapa yang nggak kenal dengan Thailand ya? Karena mungkin ya kita nih ya, ketika memang budgetnya cukup, pengen tuh liburan ke Thailand karena memang destinasinya bagus ya. Selain pantainya, hutannya, bahkan banyak sekali kota-kota yang bersejarah kayak kuil gitu kan. Bahkan tempat belanjanya juga, wah pokoknya mah keren-keren ya gitu kan. Secara geografis, Thailand berbatasan dengan Laos dan Kamboja di bagian timur, Malaysia di bagian selatan, Myanmar dan Laut Andaman di bagian barat. Nah guys, kita bahas dulu destinasi yang memang sering dikunjungi oleh turis untuk datang ke Thailand. Berikut destinasi unggulan yang ada di Thailand. Bangkok, ibu kota Thailand yang menawarkan kombinasi unik antara kuil-kuil megah, pusat perbelanjaan modern, dan kehidupan malam yang ramai. Chiang Mai dan Chiang Rai, kota-kota di utara yang terkenal dengan kuil-kuil bersejarah, suasana yang lebih sejuk, dan festival budaya seperti Yipeng Lantern Festival, koreksi kalau salah. Phuket, Krabi, Koh Samui, destinasi pantai dan pulau populer di Thailand dengan pasir putih, air laut yang jernih, dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Khao Sak National Park, taman nasional yang menawarkan hutan hujan tropis yang lebat, danau indah, dan berbagai macam flora dan fauna. Ayutthaya, bekas ibu kota kerajaan Thailand yang kaya akan situs bersejarah dan reruntuhan kuno. Pattaya, kota pantai yang terkenal dengan kehidupan malamnya, pantai yang indah, dan berbagai atraksi seperti Suang Nong Notch Garden dan Sanctuary of Truth. Sekali lagi PRT koreksi ya kalau salah. Dan terakhir, Koh Phi atau Koh Phi ya. Pulau-pulau indah yang terkenal dengan pantainya yang menawan dan kehidupan bawah laut yang kaya. Berikut sekilas tentang Thailand ya. Teman-teman jadi mulai ada gambaran ya yang belum tahu. Jadi oh ternyata Thailand cukup menarik ya untuk dikunjungi. Tapi jangan sekarang-sekarang ya. Karena lagi ada konflik dengan Kamboja. Nanti-nanti aja lah gitu kan. Nah oke. Baik, sekarang kita akan fokus ke judul ya, yaitu mengupas tentang kasus Miss Golf ya, yang memang ini luar biasa ya skandalnya, sampai puluhan ribu ya diduga
ada video-video quick ya dengan para biksu senior. Dan yang pertama Pak RT mau disclaimer ya buat teman-teman, buat penonton semua, bahwa ini bukan untuk menghina salah satu negara atau agama ya, karena di Thailand ini adalah mayoritasnya agamanya Buddha atau Buddhis ya teman-teman. Jadi karena ini skandalnya dengan para biksu senior, jadi sekali lagi mohon maaf, video ini bukan dibuat untuk memprovokasi atau menjelek-jelekan salah satu agama atau negara. Hanya sekedar informasi yang Pak RT sampaikan buat teman-teman ya, yang dibicarakan oleh berbagai banyak media di Thailand, bahwa pada bulan Juli 2025 ini Miss Golf ini mencuat di publik Thailand ya. Ini menarik sekali ya, sampai ada beredar ribuan bahkan puluhan ribu video-video sur antara beliau dengan senior para biksu. Apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi gitu kan? Jadi teman-teman bisa ngebayangin gitu kan, puluhan ribu gitu kan. Gimana kalau kita nih ya sebagai Oke, yang mau berasumsi silakan di kolom komentar, karena saya percaya, Pak RT percaya teman-teman sudah banyak nonton cuplikannya atau nonton beritanya di channel-channel yang lain ya. Nah, ini menurut informasi ya, sejak awal Juli 2025 ini Thailand heboh dengan skandal Miss Golf. Siapa sih Miss Golf ini? Ya, teman-teman ya, ternyata karena dalam satu negara itu kalau mayoritas, sebenarnya masalahnya akan di mayoritas ya. Contoh misalkan Indonesia ya, mayoritasnya kan agama Muslim. Tidak sedikit, banyak sekali skandal kayak uang dana haji ya dipakai buat kepentingan pribadi. Banyak kasus-kasusnya gitu kan, jadi nggak aneh. Nah sekarang gitu kan, yang terjadi ya menimpa negara Thailand ya, yang menyangkutkan para biksu senior di Thailand. Jadi ya mungkin wajar ya, kewajaran gitu kan, karena mayoritasnya agamanya Buddha di Thailand. Jadi permasalahannya mungkin yang banyaknya ya agama tersebut gitu kan. Nah pada saat kejadian ini terjadi, aduh jadi gimana ya, karena ini ngebahasnya agak sedikit harus hati-hati gitu kan, karena jangan sampai ada yang tersakiti, merasa dihina. Kan tadi sudah dijelaskan sama Pak RT ya, disclaimer, tidak untuk video ini melecehkan atau merendahkan salah satu agama di Thailand ya, atau di Indonesia gitu kan, yaitu agama Buddha. Ya ini faktanya teman-teman ya. Nah sejak awal Juli 2025 ini media ya, selain adanya konflik antara tentara Thailand dan Kamboja, Thailand pun ibaratnya bukan gosip ya, karena ini sudah ada pelaporan ke pihak kepolisian Thailand gitu kan. Nah ini menarik ya, bahkan ada rumornya biksu ini nyogok ya ke pihak kepolisian yang ada di Thailand, tapi nggak mau ngeterima katanya. Wih keren. Nah jadi bukan hanya skandal hubungan yang di video lalu didokumentasikan gitu kan, tapi Miss Golf ini ya pikiran gitu ketika ada video, si video ini dijadikan alat untuk memeras para biksu senior ini. Nah menurut kalian gimana guys ya? Jadi wah ngeri lah gitu kan ya. Jadi ketika mereka berhubungan di video, nah, setelah di video dikirim tuh gitu kan ke para pelaku yang sudah ya enak-enak bareng gitu kan ya, dan video itu dijadikan untuk alat pemerasan ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi ya hati-hati ya, makanya ya. Nah dilansir juga bahwa Miss Golf ini siapa sih sebenarnya ya, usia berapa ya. Di media jelaskan bahwa Miss Golf ini adalah usianya 35 tahun, sepantaran kita ya gitu kan, 35 tahun. Dan Miss Golf ini bernama asli
Wilawan M. Sawat ya. Jadi Wilawan aja ya, atau lebih enak ya mungkin Miss Golep aja ya, gitu kan. Jadi Wilawan S Samad, aduh S Samad ya. Udahlah Miss Golep aja ya. Ribet-ribet. Nah, Miss Golep ini bercerita jika dirinya bukanlah wanita yang sengaja. Ya, jadi nggak sengaja. Jadi nggak sengaja apa ya? Dia datang gitu kan untuk menggoda awalnya gitu kan. Awalnya dia pengakuannya adalah jadi sebenarnya dia itu banyak dihubungi di media sosial gitu kan. Karena mungkin. Jadi ini banyak apa ya? Apa ya? Duh, susah. Banyak cerita-cerita yang dipublish ya. Sebenarnya seperti A, sebenarnya seperti B, gitu kan. Sebenarnya seperti C. Jadi pengakuannya ya kan gua mah nggak ngerayu gitu kan. Ya teman-teman boleh berasumsi aja. Jadi Miss Golep ini bercerita bahwa tidak memulai duluan, kasarnya seperti itu ya guys katanya. Jadi seolah-olah para biksu senior ini menghubungi Miss Golep ini lewat media sosialnya gitu ya, mungkin kenalan gitu kan, terus ya nyaman, ya begitulah gitu kan. Nah ceritanya akhirnya ketika mereka dulu nih katanya gitu kan, si para biksu dulu nih yang awalnya yang ngechat gitu kan, atau inbox lah bahasanya mah, baru direspon karena memang ya sebetulnya sudah dirancang juga gitu kan, sudah dirancang juga. Nah kita penasaran nih sebenarnya Miss Golep ini kok bisa ya, kok bisa sampai gitu kan menjerat para biksu ya, pemuka agama loh, senior lagi gitu kan, Thailand gitu kan. Dan akhirnya wajar kalau publik di Thailand merasa kecewa dan tidak percaya karena seorang biksu yang notabene-nya ibaratnya kalau di muslim itu ulama ya gitu kan, yang dihormati oleh masyarakat Thailand sendiri, bisa melakukan hal-hal yang memang tidak tidak selayaknya gitu kan. Untuk norma-norma ya si biksu sendiri di agama itu tersendiri gitu kan. Dan tiba-tiba mencuat, dan itu pun mungkin karena ada pelaporan dari sang biksu yang merasa sudah waduh nggak kuat gitu kan ya, tiap bulan harus transfer sekian ratus juta karena informasinya kurang lebih dalam 3 tahun bisa sampai 300 bat ya, atau berapa lah, kurang lebih hampir 159 miliar. Bayangin nih, gede pisannya dalam 3 tahun ya. Kalau uang 100 berapa ya, kurang lebih iya gitu kan, 150 miliar lah katanya gitu kan. Wih gede pisannya. Nah kalau punya uang segitu mau dipakai apa gitu kan, iya 194 miliar gitu kan. Nah lanjut teman-teman ya, boleh teman-teman berasumsi seperti apa dengan kejadian ini karena hampir 80.000 rekaman video yang tidak senonoh ya ketika diperiksa oleh kepolisian Thailand tersebut gitu kan. Nah kebayang ya, jadi mungkin ya karena videonya disebar ya. Sebelum lebih lanjut ini kebayang ya, lu misalkan tiba-tiba ya karena ya rata-rata kan cowok-cowok gitu kan, adalah di situs gitu kan, beli ada si Asep gitu kan, ada si Agus. Kebayang awalnya mungkin seperti itu ya. Jadi asumsinya seperti itu. Tiba-tiba ada video-video, akhirnya kan tahu. Tahu ternyata ada si A, si B, si C, dan ini meresahkan gitu kan. Akhirnya jangan sampai gitu kan si video ini terus menyebar gitu. Akhirnya mencoret reputasi seorang Buddha ya, seorang pemuka agama di agama Buddha ya, biksu intinya gitu kan. Oke lah, teman-teman bolehlah berasumsi. Jadi rentetannya adalah pada bulan Juli ini ya 2025 timbullah di berbagai media sosial di Thailand gitu kan. Lebih singkatnya ya, muncul sosok nama Miss Golep gitu kan. Ya tadi Wilawan S. Samad ya nama aslinya, usia 35 tahun. Nah, ini lanjut ke siapa sih sebenarnya gitu kan. Nah, seperti yang diberitakan ya di berbagai
media di Thailand. Jadi tetap dia bercerita, bukan gua sih yang mengawali gitu kan, awalnya seperti itu. Nah, jadi ceritanya ya. Ibu Miss Golep ini bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarga dengan menjadi pekerja di jasa bersih-bersih mobil gitu kan. Jadi tukang cuci mobil lah gitu kan. Namun dari penghasilan harian tersebut, Ibu Miss Golep ini belum mampu membawa keluarga mereka ke jerat kemiskinan. Jadi ya notabene-nya ya mungkin dari keluarga yang ibaratnya keluarga miskin lah gitu. Jadi ya sederhana gitu kan. Ya, kalau ke taraf sejahtera masih jauh gitu kan. Jadi akhirnya mungkin ya karena ada ibaratnya luka kecil tuh si Miss Golep ya, si Wilawan itu gitu kan. Nanti ya kita sambung-sambungin nih sebenarnya apa ya. Karena kemiskinan yang telah dideritanya sejak kecil itulah Miss Golep bertekad untuk tidak lagi jatuh ke miskin ketika dewasa. Jadi begini warga PRT. Mungkin ya karena si orang tuanya ya, ibunya udah banting tulang gitu kan, bekerja di tempat pencucian. Si anak ini yaitu Wilawan ini gak mau sampai ketika dewasa dia itu ada di lingkaran yang sama, yaitu lingkaran kemiskinan. Mungkin gitu ya motivasinya, atau ya gua nggak mau lah gitu kan, miskin lagi, pengen ya ibaratnya pengen sukses gitu kan. Keputusannya untuk hidup lebih baik dimulai ketika ia pindah ke Bangkok. Ya, jadi mungkin dari desa gitu kan. Jadi ketika dia memutuskan untuk supaya gua ini nggak mau miskin lagi gitu ya, akhirnya hijrahlah ke Bangkok dan hidup dari berjualan pakaian di Panti Plaza di Bangkok. Ia tinggal dengan seorang pria yang berprofesi sebagai DJ ya. Wah, lagi rame juga tuh ya di beberapa channel. Pak RT bisa nggak ya jelang malam gitu kan, undang yang DJ lagi viral. Ya nggak tahu ya, siapa tahu bisa ya, ngarep gitu ya, siapa tahu ya. Jadi ketika di Bangkok gitu ya, ketika udah mulai dewasa ya, ketika dia berjualan baju gitu kan, jangan lupa nih bajunya bisa di DM aja ya, bisa di chat aja kalau pengen crewneck yang kayak Pak RT nih. Brand sendiri satu titik jadi iklan. Dia didampingi atau dekat dengan seorang DJ ya. Jadi ini rame nih. Dari hubungan tersebut Miss Golep dikaruniai anak pertama. Akhirnya ya anak tuh ya bukan hanya sekedar teman, bukan hanya sekedar untuk berdampingan saja, ternyata berhubungan lah ya, dan memiliki satu orang anak pertama. Ya sayangnya Miss Golep tahu jika kekasihnya itu ternyata sudah punya istri. Wih, pisan. Lagi rame juga ini, nyambung ya. Makanya teman-teman komen siapa sih yang lagi kena kasus rame-rame ya kayak gini, tiba-tiba hamil gitu kan, terus dipublish, terus tiba-tiba dilaporkan gitu kan ya, seolah-olah hubungannya jadi kemana-mana ya. Cut jangan ya, cuma urusan orang lain, karena Pak RT mendoakan supaya cepat selesai juga tuh ya buat mereka ya. Nah akhirnya mungkin kecewa ya, ternyata ketika tahu si DJ ini udah punya istri dan dia tidak mau mengakui anak mereka, nggak ngaku itu kan ya. Miss Golep lalu meminta tolong kepada kepala biara Wat Prom Kosorn di Pitsanulok. Heseknya ngomong nanya, koreksi kalau salah ya. Jadi awalnya dari itu, dari kegalauan teman-teman ya. Jadi santai aja lah ya. Jadi ketika terjadilah konflik ini, jadi si Miss Golep ini ya, Wilawan ini, dia lagi galau, teman-teman bisa ngerasain. Lagi galau, ditinggal karena seorang DJ ini sebagai ayah dari anak yang dikandung oleh Wilawan ini tidak diakui gitu kan. Akhirnya bercerita mungkin ya, curhat ke seorang kepala biara yang ada di mana tadi ya, Wat Peremkoson Pistunolok. Susah ngomongnya gitu kan. Minta tolong ya intinya ya, dan untuk menjadi sosok ayah bagi anaknya. Jadi ngomongnya gini,
bantuin lah gitu kan, ya kasihan nih anak kalau misalkan nggak ada ayahnya, jadi ya nggak apa-apa, gimmick aja gimmick gitu kan ya. Kisah skandal teralang teralang dengan biksu pertama terjadi pada tahun 2013-2014. Jadi awalnya mungkin dari sana ya. Awalnya dari sana gitu kan. Dengan seorang kepala biarawat tak luang dengan biarawat ya, dengan seorang kepala biara yang berawal dari percakapan di media sosial katanya ya. Setelah terjadi hubungan terlarang, sang kepala biara sampai membelikan sebuah mobil Mercedes-Benz ya, nggak tanggung-tanggung gitu kan ya. Kalau ini mah ya bisa dibilang ani-ani no, simpanan yes. Ya mungkin sama di sana pun ada guys ya, ada juga gitu kan. Jadi akibat dari awalnya cuman curhat minta tolong supaya anaknya ini minimal pas lahir ada bapaknya, mungkin terjadi skandal dengan kepala biara itu awalnya pada tahun 2013 sampai 2014. Nggak tanggung-tanggung dibeliin Mercy ya, siapa yang nggak mau gitu kan. Jadi intinya mah simpanan lah gitu kan ya. Si Miss Golub ini ketika sudah menjalin hubungan dengan kepala biara ini, hidupnya mulai naik, berubah teman-teman. Jadi apa yang diinginkan tercapai, dan seolah-olah ini berjalan sebegitu lancarnya ya, nggak ada niatan ya. Jadi akibat dari keterpurukan ya, karena punya anak dari seorang DJ, dan DJ-nya ini ternyata sudah punya istri dan tidak mau diakui anaknya. Akhirnya ceritalah ke kepala biara gitu kan, supaya diakui awalnya mungkin ya. Dan akhirnya singkat waktu berjalan, kepala biara ini menjadikan Wilawan ini atau Miss Golub ini sebagai perempuan simpanan biksu gitu kan. Dan setelah itu membuat kehidupannya semakin mewah ya. Ya berubah ya, tadi Pak RT bilang gitu kan. Miss Golub lantas melanjutkan hubungan gelap itu dengan biksu-biksu lain. Jadi wah udah mulai nih ya. Jadi asumsinya gitu boleh ya, ini asumsi ya teman-teman juga di kolom komentar. Atel boleh berasumsi. Awalnya mungkin nggak mungkin ya kalau misalkan sama seorang pemuka agama, apalagi biksu itu kan dihormati ya di Thailand gitu kan, apa benar. Tapi setelah dicoba akhirnya bisa gitu kan ya. Nah ketika si Miss Golub ini udah mulai hidupnya mewah gitu kan, udah jadi ibu-ibu sosialita, si kemewahan ini dijadikan alat juga untuk menggait para biksu-biksu senior juga. Dan mungkin awalnya dari sini ya, awalnya ada celah nih gitu kan ya, ada celah nih gitu bisa nih kayaknya gitu kan. Nah akhirnya dari skandal para biksu itu, Miss Golub diketahui menerima dana 385 juta baht atau setara dengan sekitar 194 miliar. Gila ya, 194 miliar dari hasil itu loh teman-teman ya, miliar gitu kan. Dan yang ya ini ya setelah diwawancara mungkin di BAP ya, terungkap bahwa si uangnya itu ya bukan ya, selain dimanfaatkan ya malah gitu kan, si uangnya itu dipakai untuk berjudi ya, hidup glamor gitu kan ya. Bahkan dia terkenal gitu kan ya, suka main golf gitu kan, cewek-cewek ya sosialita lah, makanya dijuluki dengan Miss Golub ya. Ternyata yang lebih parahnya lagi, uangnya itu dipakai untuk main judo teman-teman ya gitu kan. Jadi ternyata ini pinter sekali, bahkan gitu kan tentara yang ada di Bangkok ini berspekulasi juga, ini nggak mungkin ya, ini nggak mungkin dikerjakan oleh seorang diri, hanya ini ada sindikat deh gitu. Bahkan ketika kasus ini mencuat gitu, ada sebagian biksu yang berusaha menyogok, cuman si polisinya nggak mau. Hebat ya. Coba kalau di sini bisa nggak ya? Nggak mungkin ya, tapi ya nggak tahu juga ya. Nggak mau loh
nggak mau disogok, nggak bisa katanya. Lu harus kena sanksi gitu kan, karena reputasi gitu kan. Karena ini pakai uang jemaah ya, uang ibaratnya untuk santunan apa ya, kuil lah apa gitu kan. Sampai-sampai gitu kan. Ternyata ada 9 biksu yang terlibat. Biksu senior loh. Ada yang sampai per bulan 300 juta secara rupiah gitu. Dan ini semua setelah dicek, uangnya adalah uang jemaah teman-teman ya. Uang dari yayasan lah mungkin. Yang seharusnya dipergunakan untuk ya orang yang membutuhkan. Buat kebutuhan-kebutuhan ya si kuil itu. Mungkin para biksu yang lain dan ya mungkin seperti itulah gitu kan. Malah dipakai untuk membiayai seorang simpanan. Ya karena ada sebab akibat. Sampai 80.000 video week teman-teman ya. Kebayang. Dan di pemberitaan ya. Ada yang merasa ibaratnya saya nggak tahu dijebak katanya ya. Ada yang di hotel gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi ada adegan yang dilakukan di kuil. Ya. Terus setelah di BAP juga ada yang sengaja gitu kan dibikin awalnya untuk sekedar dokumentasi gitu ya. Ih, kebayang ya. Menurut kalian kumaha sih gimana ya ini ya kasus ya sampai 80.000 gitu kan video ya. Kebayang 80.000 men gitu video ya. Video syur gitu. Diabadikan, diambil di hotel, di villa, di mana gitu kan, bahkan ada yang di kuil juga. Ini jago banget ya. Ternyata setelah polisi di Thailand, pihak berwajib di Thailand, terus diselusuri nih uang dari mana, ternyata ini transitnya bagus teman-teman, seolah-olah ada pencucian uang ya. Transit dulu ke yayasan, kemana, ke luar negeri, kemana, dan akhirnya kembali lagi ke rekening si Miss Golap ini, ke Wilawan ini. Tetap ujung-ujungnya ke si Miss Golap. Jadi seolah-olah ini dari yayasan mungkin nggak curiga gitu kan awalnya. Makanya pihak kepolisian dari Thailand menyatakan bahwa kasus ini diduga tidak sendirian, ada sindikatnya. Atau bisa jadi memang Wilawan ini atau Miss Golap ini pintar ya. Jadi secara dirangkum sama Pak RT awalnya kenapa ini bisa terjadi gitu kan, karena dari ketidaksengajaan gitu kan. Ya mungkin setelah gelap terbitlah terang. Aduh. Nah, menurut kalian gimana guys? Ya ini sangat membagongkan ya kalau menurut saya. Awalnya terlahir dari seorang keluarga yang tidak berkecukupan lah gitu. Dan Wilawan ini gak mau hidupnya meneruskan garis kemiskinan itu, akhirnya hijrah ke Bangkok ya, ke Bangkok gitu kan. Nah di Bangkok beliau itu kerja keras nih ya, jualan baju di plaza gitu kan. Wah, ditemani oleh seorang DJ gitu. Nah ya mungkin hubungan punya anak ternyata dikecewakan dan tidak mau bertanggung jawab, bahkan tidak mengakui awalnya deket lah gitu ya sama si kepala biara itu yang tadi PRT bahas gitu kan. Nah ternyata terjadilah skandal dengan cerita lah gitu kan di tahun 2013 sampai 2014. Bahkan guys gak tanggung-tanggung sampai dibeliin mobil ya, dan mobilnya itu Mercedes-Benz ya. Ngeri ya. Oke, sekian dulu sepertinya ya tentang pembahasan Miss Golap ini ya, Wilawan ya. Jadi ini aduh sampai ke perak ya guys ya. Jadi memang fenomena ini ya luar biasa ya teman-teman ya, warga Pak RT. Jadi kemarin itu kejadiannya bertubi-tubi di Thailand ya. Mungkin sebelum terjadinya konflik ini sudah sebetulnya mencuat ke permukaan publik di Thailand. Akan tetapi ya di bulan Juni sudah mulai diinvestigasi ya, dan di bulan Juli baru gongnya ya. Jadi sekali lagi teman-teman ini dijadikan pembelajaran ya buat kita semua ya. Jadi jangan coba-coba lah bermain api aja. Wah, berbahaya ya. Dan teman-teman ini dari rangkuman video ini ternyata awal mulanya adalah adanya seorang biksu ya atau kepala vihara ya dari Watri ya, Tota Step
secara misterius dia melepaskan jubah kebiksuannya. Di awalnya itu ya, kepala biksu ya, kepala vihara tiba-tiba saja gitu kan melepaskan jubah kebiksuannya. Nah ini kok bisa tiba-tiba, dan belakangan itu terungkap ya, ada kasus ternyata beliau itu salah satu korban pemerasan si Miss Golub sekitar 7 juta baht ya sebagai tunjangan anak, dan akhirnya ya kurang lebih ada sekitar 9 teman-teman, dan 2 dinyatakan melarikan diri. Akhirnya ini menjadi kontroversi ya antara pihak berwenang di sana ya, kepolisian di sana, dan terus diusut. Ternyata benar ada skandal, belibet nih udah ngantuk ya. Ada skandal antara Miss Golub dan beberapa biksu senior ya, begitu, dan akhirnya terungkaplah ya, seolah-olah ada pencucian uang lah, uang yang digunakan secara tidak sepantasnya ya gitu, secara tidak pas lah gitu, padahal kan uang umat ya. Dan ya ini gimana ya, mungkin gitu kan di kita pun ada gitu kan ya. Pak RT bilang tadi kan ya tidak menutup kemungkinan ya hal seperti ini ketika memang terjadi di negara mayoritas ya kan. Thailand negara mayoritasnya adalah Buddha ya, di Indonesia pun mayoritasnya adalah Muslim. Oke, baik teman-teman, sekali lagi cukup sekian rangkuman dari Miss Golub ya, dan skandalnya dengan oknum para biksu senior ya, dan ini pembelajaran buat kita. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata Pak RT yang tidak jelas atau kurang jelas ya, mohon dimaklum. Dan Pak RT pribadi berharap teman-teman ini subscriber Jelang Malam ini bisa berkomentar, bisa mengkritik, karena kritik dan komentar kalian itu salah satu penyemangat Pak RT untuk tetap eksis di channel Jelang Malam ya. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada masukan ya, balik lagi ke tadi ya, kritik-kritik atau ada cerita-cerita tentang kejadian-kejadian horor, karena di hari Kamis ya mudah-mudahan Pak RT akan membawakan beberapa cerita yang sudah dikirim via Wawa dan via email ya teman-teman ya. Ada nih Pak RT bawain katanya. Oke, ada ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata-kata terakhir dari Pak RT ini bonus ya, pantun ya buat kalian ya. Sesusah-susahnya kita, serepot-repotnya kita, seterpuruk-terpuruknya kita, jangan pernah mau berubah menjadi bagong. Shoo.